Pemirsa, kondisi geopolitik dunia terus memanas. Terbaru, kelompok 7 negara maju atau G7 pimpinan Amerika Serikat terus mengambil langkah untuk mengisolasi dan menghindari ketergantungan terhadap Tiongkok. Dalam pertemuan puncak G7 di Hiroshima, Jepang pada Mei lalu, mereka sepakat untuk menghilangkan resiko dan mendiversifikasi rantai pasokan mereka dari Tiongkok di tengah kekhawatiran pemaksaan ekonomi. Ini membuktikan bahwa ternyata ekonomi Tiongkok begitu kuat, sehingga membuat negara-negara barat ketakutan apabila ekonomi mereka menjadi sangat bergantung pada Tiongkok. Lantas seperti apakah sebenarnya kekuatan ekonomi Tiongkok tersebut? Inilah Jurnal Barata bersama saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, dengan segala modal yang diperlukan mulai dari strategi dagang modern, kekayaan sumber daya, luas wilayah hingga gelembung besar populasi penduduknya, Tiongkok kini semakin mendominasi perekonomian dunia. Sejak kebangkitannya pada permulaan abad ke-21. Dan dalam 20 tahun ke depan, Tiongkok diprediksi menjadi negara adidaya mengalahkan dominasi Amerika Serikat. Begitulah setidaknya yang ditulis oleh sejarawan Norwegia Odd Arne Wested dalam bukunya Restless Empire China and the World Since 1750. Wested sendiri juga menulis ambisi Tiongkok dalam meningkatkan kemampuan energi untuk kesejahteraan rakyat dan meningkatkan usia harapan hidup menjadi 80 tahun. Ini harus dianggap penting. Semua itulah yang mempengaruhi tumbuhnya kultur konsumerisme pada masyarakat Tiongkok, di mana perdagangan teh di Tiongkok misalnya telah mencapai 260 juta pound sterling pada tahun 1840. Konsumsi teh yang begitu tinggi ini juga dipenuhi dengan mekanisme subsistem. Kenneth Pomeranz dalam bukunya The Great Divergence China, Europe, and the Making of Modern World Economy menulis bahwa wilayah-wilayah penghasil teh seperti Anhui ini sudah mengalami surplus produksi sejak abad ke-19. Jadi teh dari sana ini sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan pasar dalam negeri dan sanggup memenuhi kebutuhan ekspor. Selain itu, kultur konsumerisme masyarakat Tiongkok ini juga tidak hanya distimulasi oleh perdagangan yang bergairah. Sejak dekade tahun 1970-an, pemerintah Tiongkok juga mendukung perdagangan dengan kebijakan devaluasi mata uang, pengembangan sistem pabrik, dan juga maksimalisasi ekspor. Rencana jangka panjang yang terstruktur ini terbukti menampakkan hasil positif yang mana pendapatan negara dapat mencapai 184.000 triliun rupiah per tahun. Bahkan pendapatan itu telah mencapai 2 kali lipat di akhir tahun 2020. Kebalikan dengan Tiongkok, Amerika Serikat yang selama ini disebut adidaya justru mulai terseok-seok menghadapi kompetisi ekonomi di zaman modern. Begitu pula kondisi Amerika Serikat di era saat ini, yang mana peperangan fisik telah beralih ke peperangan modern di bidang ekonomi dan moneter, sehingga membuat Tiongkok jelas unggul dengan senjata industrinya yang masif, dukungan suplai bahan-bahan mentah yang hampir tak terbatas, dan tenaga kerja kompeten yang jumlahnya semakin banyak. Nah, di bidang perdagangan internasional misalnya, ekspor Amerika Serikat relatif melemah dibandingkan dengan negara-negara pesaingnya. Bahkan Investopedia menyebut bahwa mulai banyak perusahaan Amerika Serikat yang semakin bergantung pada Tiongkok, sehingga tanpa permintaan dari pasar Tiongkok, maka perusahaan-perusahaan
Amerika Serikat itu akan terjerumus pada pemotongan ongkos operasional ataupun bahkan terpaksa merumahkan pekerjanya. Inilah yang menghasilkan peningkatan jumlah pengangguran di Amerika Serikat. Itulah mengapa ekonomi Tiongkok kini menjadi kuat dan sanggup mempengaruhi ekonomi global. Sehingga apabila terjadi turbulensi di Tiongkok, maka mau tidak mau akan menyeret perekonomian Amerika Serikat, bahkan Asia dan Eropa sekalipun. Dan hal ini disebabkan karena Tiongkok telah membeli barang mentah ataupun setengah jadi dari seluruh negara dunia. Itu berarti jika Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, maka secara otomatis Tiongkok akan mengurangi belanja barang mentah ataupun setengah jadi dari setiap negara. Kondisi ini tentu saja akan berdampak pada penurunan ekspor dari tiap-tiap negara. Demikian pula ketika pasar saham Tiongkok mengalami turbulensi, maka kekacauan juga terjadi di sebagian besar bursa saham dunia. Seperti yang terjadi pada tahun 2015 ketika indeks saham Tiongkok mengalami penurunan sebesar 6%. Perdagangan saham di bursa utama dunia seperti Jepang dan Amerika Serikat juga terkena imbasnya, termasuk Indonesia. Sehingga meski Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, namun unit intelijen ekonom memprediksi bahwa Tiongkok akan mampu melipat gandakan produk domestik brutonya menjadi 105,19 triliun dolar Amerika serta menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia, mengalahkan Amerika Serikat pada tahun 2050. Tiongkok tersebut tidak lepas dari dedikasi Deng Xiaoping pada tahun 1978 dengan merevolusi sistem ekonomi Tiongkok, di mana sistem kapitalis yang menopang perekonomian Tiongkok dengan cara membebaskan masyarakatnya dalam berbisnis memberikan dampak yang besar bagi ekonomi mereka. Bahkan Xiaomi, Oppo, Lenovo, Huawei, HTC, dan juga merupakan brand-brand elektronika buatan Tiongkok yang tak asing bagi telinga masyarakat Indonesia. Semua itu ternyata dibuat berawal dari industri rumahan. Oleh karena itu, melihat keberhasilan Tiongkok saat ini dalam membangun perekonomiannya yang ternyata diawali dengan memanfaatkan industri rumahan, maka bukan tidak mungkin bagi Indonesia untuk mengikuti jejaknya. Data Kementerian Koperasi dan UKM per Mei 2022 menyebutkan bahwa terdapat 65 juta UKM di Indonesia. Jumlah tersebut setidaknya bisa menjadi modal untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu artinya bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi baru seperti Tiongkok. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.